Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab fikih. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiahaken dumateng musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar. Yang kedua untuk hajat-hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita pinaringan sehat walafiat, panjang umur, rezeki ingkang kathah, ingkang halal barokah. Keluargane dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak-anakipun dadosaken putra-putri ingkang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasik bab haji. Mugi-mugi termotivasi. Mugi-mugi ingkang sampun haji dengan keterangan ini itu bisa bernostalgia dengan bayangan-bayangan dulu sehingga kita masih tetap terikat dengan ikatan kita ini haji ya, kita ini haji. Sehingga kita berusaha untuk bisa menjadi haji yang mabrur. Ya. Yang belum, semoga ini jadi motivasi dan juga dibarengi dengan moga-moga dengan doa para malaikat. Hidayah Allah akan turun kepada kita dan kita dimudahkan untuk bisa berangkat haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul haji utawi pira-pira sunnai haji iku kathiratun akeh. Minha iku setengah saking sunanul haji. Minha iku setengah saking sunnah-sunnai haji. Al-ghuslu lil ihrami utawi adus lil ihrami krana ihram. Sunnah haji yang pertama, kita biasanya kalau mau pakai baju ihram atau baru mau niat untuk melakukan ibadah haji atau umroh, itu disunahkan mandi. Kalau kita berangkat dari mriki Indonesia, dari asrama haji, biasanya KBH itu menginstruksikan, nanti malam kita sudah berangkat loh ya, pakai baju ihram lo ya. Sebelum pakai baju ihram, ayo mandi dulu, ya, mandi sunnah ya, untuk ihram. Walil wukufi, dan ketika kita mau wukuf, biasanya ya sama, koi mau pakai baju ihram niat haji ataupun umroh, terus kemudian kan langsung berangkat wukuf, ya mandi dulu, ya, itu sunnah. Wali romyil jimari, dan karena mau balang jumroh. Balang jumroh, kalau ketika jumroh akobah itu kita masih dalam kondisi memakai baju ihram. Tapi kalau sudah balang jumroh yang hari ke-11, 12, 13, biasanya sudah pakai baju biasa. Wali romyil jimari,
ayyamat tasyriqi wa tatayyubu. Pada waktu hari tasyrik, benar, tanggal 11, 12, 13 ya. Wa tatayyubu lan nganggo wangi-wangian. Wa tatayyubu lan nganggo wangi-wangian kubailal ihrami ing dalem sadurunge ihram. Sebelum kita berniat haji ataupun umroh pakai baju putih, itu disunnahkan memakai wangi-wangian, badan kita yang diwangi-wangi. Karena apa? Karena ketika kita sudah pakai baju ihram, ketika kita sudah meniatkan haji, maka tidak boleh pakai wangi-wangian. Loh kan tadi sudah pakai wangi-wangian Pak, kan berarti nempel. Nah, tetapi kan sebelum, itu boleh. Walubsu izarin lan nganggo sarung sewek. Waridain lan selendang. Jadi kalau laki-laki jadida ini yang baru, dua-duanya yang baru-baru. Abyadhaini yang warnanya putih-putih. Nah, kalau bajunya laki-laki itu dua selendang. Kenapa dikatakan selendang? Karena ya kain lepas. Bagaimana Pak kalau pakai sarung? Tidak boleh. Karena pakai sarung itu berjahit. Ada ikatannya dari pojok sini ke pojok sini kan tadi ada siji ini. Itu namanya berjahit. Tapi kalau yang kita pakai itu selendang. Atus nopo niki? Taplak. Mari ngono, lu kan diikat no Pak, lu beda, nanti caranya kan beda. Ya. Tuh. Yang warnanya putih-putih, yang baru-baru sunnah. Tidak bisa ya Pak, tidak punya baru, miliknya tetangga saya bawa Pak, tidak apa-apa. Ya. Wat talbiyatu lan moco talbiyah, wal dzikru lan dzikir, wal wukufu lan wukuf. Wa du'a'u bil masy'aril haram dan doa yang dalam masy'aril haram. Hadirin, selain dari sunnah-sunnah ini, di dalam pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Pelaksanaan haji itu ada namanya haji ifrad, ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qiron. Ada 3. Yang pertama haji ifrad. Nabi itu selama beliau gesang niku haji ini cuma sekali. Yaitu haji ifrad itu. Yaitu dilaksanakannya ibadah haji lengkap dulu, kemudian baru umroh. Kalau kita biasanya itu haji, kalau akhir itu biasanya haji tamattu juga. Tamattu itu apa? Tamattu itu umroh dulu. Setelah umroh baru haji. Lah kalau qiron itu apa Pak qiron? Haji qiron itu bareng. Haji dan umroh jadi satu, niatnya juga jadi satu, tawafnya juga jadi satu, sa'inya jadi satu. Itu qiron. Nah, apa konsekuensi dari pelaksanaan itu? Kalau ifrad itu sunnahnya, ya. Artinya itu yang dilakukan Nabi kalau dikatakan sunnah. Luka apa yang lainnya tidak sunnah? Ya sunnah juga karena Nabi menganjurkan itu. Ya. Tetapi yang dilakukan Nabi itu ifrad. Lah orang yang melakukan haji ifrad itu tidak dikenai dam, tidak dikenai denda. Ya. Tapi kalau haji tamattu dan haji qiron itu dikenai denda. Loh berarti kan melanggar peraturan Pak, kena denda? Bukan, namanya dam nusuk. Ya. Dam yang memang aturan ibadah, bukan karena melanggar. Bukan karena melanggar. Aturan ibadahnya kalau didahulukan umrohnya,
baru haji yang disebut tamattu. Atau kalau melakukan ibadah yang haji dan umrohnya jadi satu, itu harus membayar dam. Nah, itu bukan karena didenda, tetapi aturannya demikian. Sehingga bukan, berarti saya tamattu berarti ini gak sempurna Pak. Sebab apa? Saya kena dam. Saya kena dam. Dam itu kan biasanya orang yang melanggar itu kan kena dam. Bukan, ya, bukan melanggar. Karena memang aturan namanya dam nusuk, ya, dam ibadah. Ya. Itu aturan haji. Ya. Jadi ada haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Berarti kalau tamattu yang kita lakukan itu Pak, dulu pada waktu kita berangkat itu dari Yalamlam itu kita sudah niat, itu berarti niat apa? Ya niat umroh dulu, ya niat umroh dulu. Biasanya udah umrohnya haji itu namanya umroh yang wajib. Ya. Umroh yang melekat pada haji itu namanya umroh wajib. Lah kemudian umroh lagi itu Pak, itu umroh sunnah. Umroh sunnah. Umroh haji dan haji itu wajibnya hanya sekali. Untuk berikutnya kok banyak umroh ya Pak. Melok KBIH kok umroh penguwake Pak. Lah umrohnya umroh sunnah. Ya. Pak, hajiku sik suwe Pak, aku tak umroh dhisik Pak. Ya umroh sunnah. Belum melakukan haji ya Pak, kok ngelakoni umroh sunnah Pak. Ya karena memang ada kendala. Kendala apa? Kendala waktu yang begitu lama dan kita belum tahu juga keberangkatan kita. Sehingga karena kita saking cintanya sama Nabi, saya pingin segera hadir untuk mendapatkan, untuk ziarah ke makom Nabi. Apa sampean kok pingin ziarah nang makom Nabi? Ya ada janji dari Nabi. Man zara qabri wajabat syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, kata Nabi, wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi dirinya mendapatkan syafaatnya Nabi. Nah, jadi istimewanya kita ke Madinah itu ya dapat ziarah ke makam Nabi. Istimewanya di sana juga itu secara psikologis kadang-kadang ya. Secara psikologis kadang-kadang kita ini kayak nempatkan diri bersama Nabi begitu loh. Mendekat-dekatkan diri bersama Nabi gitu loh. Ya, ada tempat-tempat yang dulu pernah disinggahi Nabi, tempat yang pernah didiami Nabi. Kita berada di situ itu kadang kita mereposisi, ya, memposisikan diri. Memposisikan diri, Nabi dulu di sini ya. Berarti kaki saya ini bisa jadi kaki saya ini menginjak kakinya Nabi. Kita ini bersama Nabi. Senang gitu rasanya. Jadi kita betul-betul dekat di sana. Ketika ziarah di depan makamnya Nabi, kita membayangkan, Masya Allah di sini orang yang mulia. Itu pasti orang itu akan nangis, pasti kita akan nangis. Pasti ya. Disitulah untuk membersihkan hati, ya, membersihkan hati itu di sana. Lu apa enggak bisa Pak di sini? Ya bisa saja. Tetapi untuk menghadirkan psikologi kita berdekat-dekatan itu agak jauh. Ya. Untuk menggapai ke sana itu apa enggak bisa? Bisa saja. Orang-orang yang kasyaf itu betul-betul dekat sekali. Ya. Artinya sering kali ditemui Nabi, baik saat dia tidur manam maupun saat dia lahdotan, saat dia terbangun itu sangat dekat. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini pun juga bisa. Tetapi mungkin saya sih utamanya makom-makomnya masih butuh seperti itu, berdekat-dekatan secara fisik ya, untuk mempermudah kita berdekatan dengan Nabi.
Hadirin jamaah rahimakumullah, itu keutamaan kita berangkat ke Makkah, keutamaan kita berangkat ke Madinah. Selain juga ketika kita berangkat haji dan umroh itu, memang di sana itu tempatnya tempat yang betul-betul dimuliakan Allah. Ya. Karena dimuliakan Allah, ya posisinya itu beda dengan posisi di sini. Ya. Sama halnya panjenengan ketika sholat di rumah, padahal di depannya sini, depannya masjid, rumahnya Pak Hamim itu ya, depannya Ustadz Hamim, sholat di sana, dengan sholat di sini, opo iku nisi Pak, bedo nisi wong idek kono karo kene ya. Aku sholat no latari Pak Hamim lah, ya. Kan delok masjid Pak aku Pak ya, mosok bedo Pak, keutamaan sholat di depan sini dengan sana, beda. Ya. Apalagi kita mendekati tempat yang menjadi tujuan dari arah kita sholat, yaitu kiblat, tambah luar biasa lagi. Dan memang dijanjikan oleh Nabi, sholat di sana pahalanya lebih banyak daripada yang di sini. Sholat di Mekah lebih banyak daripada pahalanya yang ada di Madinah. Sholat di Madinah lebih banyak daripada sholat di masjid-masjid kita. Itu keutamaan-keutamaannya ya. Selain secara psikologis kita bisa menghadirkan psikis kita untuk berdekat-dekatan dengan orang yang sangat mulia, yang kita damba-dambakan bertemu dengan beliau, yang kita damba-dambakan syafaatnya beliau, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, man utawi iki iku wong taroka kang ninggal sapa wong rukenan ing siji rukun min arkanil haji saking pira-pira rukune haji. Man utawi wong taroka kang ninggal sapa wong rukenan ing siji rukun min arkanil haji saking pira-pira rukune haji awil umrati utawi umrah iku la yahillu ora kena ngelepas sapa wong min ihramihi saking ihrami wong hatta ya'tiya hingga nekani sapa wong bihi kelawan rukun illal wukufa kejaba wukuf fa innahu mongko setuhune wukuf idza fatahu tatkalane gak iso nglakoni sapa wong ing wukuf yatahallalu mongko kena tahallul sapa wong bi'amali umratin kelawan amal umrah wa yajibulan wajib sapa alaihi ing atase wong apa qadaul haji qadai haji wadamun lan bayar dambil haram ing dalem tanah haram. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan kemarin, hanya ibadah haji saja yang memiliki rukun dan wajib. Ya. Walaupun di ibadah-ibadah lain ada rukun dan ada juga kadang wajib. Tapi saling menggantikan, kalau sudah ada rukun tidak ada wajibnya. Kalau sudah ada wajib tidak ada rukunnya. Haji ini dua-duanya ada. Nah, ini apa Pak? Kok dua-duanya ada? Ini berkenaan dengan konsekuensinya. Ya. Kalau meninggalkan rukun ada konsekuensinya sendiri, kalau meninggalkan wajib itu ada konsekuensi yang beda. Nah, ngoten. Menawi kita tidak bisa melakukan rukun-rukunnya haji, ya, yang meliputi niat, yang meliputi wukuf, yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul. Kalau tidak bisa melakukan itu, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Ya. Karena hajinya tidak sah,
Ya kalau ingin haji ya berangkat lagi. Karena haji itu setahun itu cuma sekali. Loh Pak, kan sudah kadung ihram Pak saya Pak. Ihram pakai baju ihram dan kalau sudah pakai baju ihram dan berniat haji dan umroh itu kan banyak larangan-larangannya Pak. Lah terus kalau saya tidak wukuf karena saya telat ketiduran, kekuncian misalkan di hotel Pak, saya tidak keluar sampai Pak 5 hari Pak gak makan. Ya bagaimana Pak saya Pak? Nah kalau terjadi demikian maka sudah karena sudah hilang wukufnya, maka agar panjenengan itu bisa keluar dari menggunakan baju ihram, dan keluar dari semua aturan ihram itu, ya diteruskan saja. Diteruskan apa? Ya niat umrohnya saja. Umrohnya sudah selesai Pak, ya lanjut umroh sunnah saja sudah. Yaitu apa? Tawaf, terus sa'i, kemudian tahallul, potong rambut itu, sudah beres, lepas semua. Tapi Pak, gak haji Pak, ya enggak haji, enggak melok wukuf. Gak melok wukuf. Lho Pak, kok nang omah sik diceluk haji Pak? Ya. Sakarepe wong kan. Ya ben gak kisinan Pak, aku wis budal nang gone Mekah. Mas yo aku iki gak haji keturun nang gone hotel saking enake hotele ya. Keturun dikunci pisan ya. Ya celuk haji aku rek, ben gak ngisin-ngisini. Ya sudah terserah panjenengan, cuma panggilan saja. Tetapi nilai hajinya habis, nilai hajinya hilang. Ya. Artinya ya belum haji panjenengan. Nek pingin haji ya harus kembali lagi berangkat haji. Ojo keturun maneh. Ya. Haji kedua kok keturun maneh, berarti pingin haji yang ketiga berarti. Ya Allah. Pun niki mriku mawon man taraka ruknan min arkanil haji.